wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sylvia Putri dengan nomor induk mahasiswa 202111328 dari kelas 6I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait infak dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Penanaman Modal dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Untuk pemaparan materinya, simak terus videonya ya. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama terkait pengertian infak dan sedekah, yang kedua terkait perbedaan zakat, infak, dan sedekah, yang ketiga terkait infak dan sedekah dalam konteks ekonomi, serta yang keempat yaitu penggunaan infak dan sedekah dalam investasi dan kesejahteraan umat serta pembangunan. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian infak dan sedekah. Pengertian infak. Secara bahasa, kata infak berasal dari kata anfaka yunfiku yang berarti menafkahkan, membelanjakan, atau membiayai dan mengeluarkan harta. Secara istilah, kata infak merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Menurut pendapat beberapa ulama, infak diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan orang lain atas dasar rasa ikhlas karena Allah semata. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari kata sodako yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Dari pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata tanpa mengharapkan jasa atau pengembalian. Untuk materi yang kedua yaitu perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Adapun beberapa perbedaan zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut, yaitu yang pertama berdasarkan sifat hukumnya. Zakat ditinjau dari sifat hukumnya, yaitu hukumnya wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan infak terdapat 3 sifat hukumnya, yaitu yang pertama hukumnya fardu ain, yakni berlaku dalam menafkahi anak, istri, dan orang yang dalam tanggungannya atau disebut sebagai keluarga. Yang kedua yaitu infak hukumnya fardu kifayah, bahwa infak itu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam ketentuan syariat. Namun, apabila sesudah dilaksanakan infak tersebut oleh seseorang atau beberapa orang, maka kewajiban tersebut sudah gugur. Dan hukum infak yang ketiga yaitu infak dihukumi sunnah, bahwasannya infak ini sebagai pemberian sesuatu atau materi kepada siapapun tanpa ada ketentuan wajib atau syarat-syarat khusus yang mengaturnya. Kemudian perbedaan yang kedua ditinjau berdasarkan waktu pembayarannya, bahwasannya zakat waktu pembayarannya itu ada ketentuan khusus atau ditentukan, sedangkan infak dan sedekah itu waktu pembayarannya dapat dilakukan kapan saja atau tidak ada ketentuan khusus. Perbedaan yang ketiga ditinjau berdasarkan jumlahnya, bahwasannya zakat terdapat ketentuan nisabnya, sedangkan infak dan sedekah itu tidak mengenal ketentuan nisab. Perbedaan yang keempat ditinjau berdasarkan nama pengelolanya. Adapun nama pengelola zakat disebut sebagai amil zakat,
Sedangkan dalam infak dan sedekah tidak ada penyebutan khusus bagi pengelola infak dan sedekah. Perbedaan selanjutnya ditinjau berdasarkan syarat khusus bagi penerima manfaat. Adapun zakat, syarat bagi penerima manfaatnya yaitu terdiri dari 8 golongan sebagai penerima zakat. Sedangkan dalam infak dan sedekah tidak ada syarat khusus bagi penerima manfaatnya. Materi yang ketiga yaitu infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Pada dasarnya dapat diketahui bahwa infak dan sedekah dapat dikatakan sebagai dua pilar utama dalam pengembangan menuju kesejahteraan masyarakat, yang mana infak dan sedekah itu dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi bersifat publik. Apabila pemanfaatan infak dan sedekah tersebut dapat dioptimalkan di masyarakat, tentu akan berdampak positif bagi pengembangan perekonomian umat itu sendiri. Dalam ekonomi makro konvensional, pengaruh pendapatan nasional berkaitan erat dengan meningkatnya tingkat pendapatan dari sektor pajak. Padahal, potensi masyarakat tidak hanya faktor ini saja, namun terdapat pada sisi kedermawanan yang bukan hanya pada kesadaran pajak saja, tetapi juga pada instrumen-instrumen yang lain. Hal tersebut sebagaimana pada ekonomi Islam, yaitu pada penerapan infak dan sedekah. Kemudian, dari segi sosioekonomi, infak dan sedekah dapat memberdayakan potensi masyarakat menjadi masyarakat yang lebih produktif serta mampu membangun mentalitas dan solidaritas masyarakat yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infak dan sedekah dalam konteks ekonomi ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian. Karena dengan penerapan infak dan sedekah dapat membantu masyarakat dengan kedermawanan sesamanya. Dari situ berdampak baik pada kesejahteraan masyarakatnya. Materi yang keempat yaitu penggunaan infak dan sedekah dalam investasi dan kesejahteraan umat serta pembangunan. Perlu diketahui bahwa infak dan sedekah adalah ibadah dalam ruang lingkup harta yang berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan umat. Sektor infak dan sedekah menjadi suatu bagian dari amalan-amalan yang dianjurkan dan dapat menjadi suatu alternatif investasi bagi masyarakat maupun pemerintah. Kemudian, infak dan sedekah yang diterima dan diberikan kepada seorang individu berhak digunakan untuk apa saja. Yang terpenting, pendistribusiannya itu di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah bisa diberikan kepada individu ataupun secara kelompok perorangan. Seperti halnya infak untuk pembangunan infrastruktur atau tempat ibadah seperti masjid. Dana infak dan sedekah bisa diinvestasikan untuk mengembangkan dananya demi tercapainya kesejahteraan layaknya zakat yang boleh diinvestasikan menurut Yusuf Qaradawi. Dana infak dan sedekah dapat diinvestasikan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama itu bisa diinvestasikan ke ruko, yang kedua investasi mudharabah, yang ketiga investasi musyarakah dan persewaan. Maka dari itu, infak dan sedekah sudah menjadi suatu alternatif investasi, salah satunya dialokasikan untuk biaya pembangunan maupun untuk mengentaskan umat dari kemiskinan dan kesenjangan. Dengan pemberian dana atau modal tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan sebagai tabungan. Sehingga dengan berinfak dan bersedekah itu sudah otomatis membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.